Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan sabda Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama akan menggumuli tema gagal fokus hilang kekuatan. Gagal fokus hilang kekuatan. Marilah kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita nanti akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami datang mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali akan merasakan berkat Tuhan, di mana Tuhan memberi waktu bagi kami untuk kembali menyiapkan hati mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Hamba-Mu Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan hati kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita untuk renungan Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 ini adalah dari Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1 ayatnya 9 sampai ayat 16. Surat Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 16 kita akan baca dan kita dengarkan, demikian isinya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah. Karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik. Dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan tetap lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira semua orang ingin agar bisa hidup kaya. Jujur itu yang menjadi keinginan kita semua. Tetapi kalau kita baca beberapa perkataan Tuhan Yesus, ada kesan Tuhan itu anti kekayaan dan cenderung membela kemiskinan. Mari kita lihat ayatnya, misalnya di Matius pasal 5 ayat 3. Injil Matius pasal 5 ayat 3 isinya demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lalu yang kedua di Lukas pasal yang ke-6 ayat 24. Ada firman Tuhan Yesus demikian. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu.
Kemudian yang ketiga misalnya di Lukas pasal 18 ayat 25. Lukas 18 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ada ayat yang lain sebenarnya. Benarkah Tuhan Yesus anti kekayaan dan cenderung membela yang miskin? Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 12 ayat 15 yang isinya demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di sini Tuhan Yesus terutama tidak mengartikan kaya dan miskin sebagai keadaan sosial. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak mengartikan kaya dan miskin sebagai keadaan sosial ekonomi seseorang. Di mana orang kaya itu banyak hartanya, orang miskin itu tidak punya kekayaan. Ternyata yang diingatkan Tuhan Yesus bukan karena kaya, tetapi sikap seseorang terhadap kekayaan tersebut. Jadi yang diingatkan sikapnya terhadap kekayaan tersebut. Sehingga fokus hidupnya hanya pada kekayaan. Jadi ini yang diingatkan yaitu fokus hidupnya pada kekayaan. Akibatnya ia melupakan Tuhan dan juga sesamanya. Kadang Tuhan dan sesamanya hanya dijadikan alat untuk mendapatkan materi kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Yakobus yang kita baca tadi, terutama ayat 9 dan 10, di situ disebutkan adanya dua kelompok orang. Adanya dua kelompok orang. Yang pertama adalah dikatakan orang yang rendah. Ayat yang ke-9, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang rendah. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang kaya, ayat yang ke-10. Dan orang kaya dalam ayat 10. Jadi demikian rendah di sini bisa diartikan sebagai miskin sebenarnya. Kebalikan dari kaya. Kedua kelompok ini dipertentangkan keadaannya. Kelompok yang lemah adalah orang yang tidak atau orang yang miskin, justru dikatakan di sini orang yang miskin yang rendah dikatakan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jadi aneh, yang miskin, yang lemah justru dikatakan bermegah karena kedudukan yang tinggi. Itu yang kelompok pertama. Sebaliknya kelompok yang kedua adalah orang kaya, itu dikatakan karena kedudukannya yang rendah. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Yang rendah, yang miskin justru dia tinggi kedudukannya. Tetapi yang kaya justru rendah kedudukannya. Yang rendah atau miskin justru kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan yang kaya kedudukannya itu lebih rendah. Apa artinya ini sebenarnya? Apa artinya ini? Yang pertama-tama dalam ayat yang ke-9 kepada yang miskin atau yang lemah, yang rendah, yang lemah dipanggil dengan panggilan saudara. Luar biasa. Saudaraku yang lemah. Tetapi orang kaya tidak. Ini mau menunjukkan bahwa orang miskin atau yang lemah sebagai saudara seiman. Jadi yang lemah, yang miskin itu saudara seiman. Karena orang-orang yang lemah mempunyai cara hidup yang berfokus pada Tuhan, bukan pada harta. Jadi yang lemah, yang miskin itu
disebut sebagai saudara seiman karena mereka berfokus pada Tuhan, bukan pada harta. Sebaliknya, orang kaya tidak dipanggil dengan sebutan saudara. Karena mereka kehilangan fokusnya pada Tuhan. Yang menjadi fokus hidup mereka pada harta kekayaan. Jadi inilah yang kita catat. Yang pertama-tama seperti itu. Jadi kaya dan miskin bukan masalah keadaan sosial, ekonomi seseorang. Seperti ajaran Tuhan Yesus. Tetapi sikap, fokus hidup mereka pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa orang yang kaya atau miskin dalam materi bisa sama-sama tergoda, kehilangan fokus hidupnya pada Tuhan. Maka dalam ayat 12 diingatkan untuk waspada bahwa harta atau materi bisa menjadikan cobaan iman seseorang. Dikatakan demikian ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang yang miskin secara ekonomi bisa juga kehilangan fokus hidupnya pada Tuhan. Karena fokus hidupnya hanya pada mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi orang miskin pun secara ekonomi bisa kehilangan fokusnya pada Tuhan ketika mereka hanya berfokus mencari rezeki. Sebaliknya, orang yang secara ekonomi kaya malah hidupnya bisa terus berfokus pada Tuhan. Maka hidup berfokus pada Tuhan itu sebagai pilihan sebenarnya. Jadi orang itu hidup berfokus pada Tuhan atau tidak itu pilihan. Bukan keadaan ekonomi seseorang. Ini yang kita catat. Jadi dalam bacaan kita, kaya miskin bukan semata-mata menyangkut keadaan ekonomi seseorang. Tapi lebih pada sikap atau fokus hidupnya kepada Tuhan atau kepada yang lain, terutama harta. Ini yang pertama catatan kita. Yang kedua, kalau fokus hidupnya pada Tuhan, maka ia dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan. Ayat 9 tadi lengkapnya demikian. Saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Artinya, karena hidupnya berfokus pada Tuhan, maka hidupnya akan menemukan kekuatan dari Tuhan. Jadi orang yang hidupnya berfokus pada Tuhan, dia akan menemukan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita bisa terus hidup berfokus pada Tuhan. Hidup berfokus pada Tuhan supaya kita terus mendapat kekuatan dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita gagal fokus pada Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita memilih. Memilih fokus pada Tuhan atau fokus yang lain. Terutama tentu fokus pada Tuhan akan mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh menerima makanan rohani kami, di mana kami Engkau ingatkan Tuhan, agar hidup kami berfokus kepadamu, bukan kepada yang lain, bukan kepada harta benda, bukan pada keadaan-keadaan kami. Sehingga kami melupakan Tuhan dan tidak berfokus pada Tuhan. Ketika kami berfokus pada Tuhan, kami akan menemukan kekuatan dari Tuhan.
Karena Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan adalah Bapa yang makasih. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap kami dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami juga Tuhan dengan situasi saat ini yang masih dalam suasana pandemi. Oh Tuhan, hadirlah usaha-usaha untuk mengatasi pandemi ini, terutama untuk negara Indonesia, negara kami ini Tuhan. Bila Tuhan hadir memberkati para pemimpin bangsa kami, memberkati siapapun yang bersama-sama untuk bisa mengatasi, fokus pada pemulihan keadaan dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami yang tentu menjadi berat. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kesulitan mendapatkan rezeki. Oh Tuhan, berkati mereka. Jadikan kami juga untuk siap menolong mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Bapa dalam surga, Allah kami yang penuh cinta kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi. Agar Engkau pakai juga untuk ikut terlibat dalam mengatasi pandemi yang merebak di seluruh dunia ini Tuhan. Untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan dan pengharapan dari Tuhan. Terutama gereja-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati dalam pelayanannya. Terutama majelis gereja-Mu, Engkau berkati dalam mengatur gereja-Mu. Jemaat-Mu semuanya satu persatu Tuhan dampingi. Keluarga-keluarga Tuhan dampingi dalam membangun kebersamaan, mengatasi situasi seperti saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang mulai merasakan kelemahan-kelemahan tubuh. Oh Tuhan, teguhkan iman mereka, dampingilah mereka satu persatu. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati agar saudara kami yang sudah lanjut usia yang lemah tubuhnya tetap mendapat penghiburan lewat pendampingan keluarganya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rusmiati Buyung, untuk Ibu Sarno, untuk Ibu Tugira Sariman, untuk Ibu Tiem Manggur Sentono, untuk Bapak Wilson Siagian, untuk Ibu Mur Cangkung, untuk Bapak Seswo Prayitno, untuk Bapak Saharun, untuk Ibu Joyo Pawiro, untuk Bapak Sadal Paulus, untuk Bapak Christian Dauriwu, untuk Bapak Elias Sariman, untuk Ibu Mardi Utomo, untuk Ibu Wagiah Paijo. Dan kami juga berdoa bagi yang lanjut usia yang lain. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga berdoa bagi yang dalam keadaan sakit, yang mengharapkan kesembuhan. Tuhan dampingi semuanya satu persatu. Kemudian untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo. Kemudian untuk Bapak Jonathan Purwoko. Kemudian untuk Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Ana Iritasari, Ibu Krisna Sari Galang, Ibunya Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Slamet Sunarno, Saudara Yunan Widiatmoko, keluarga Bapak Ibu Ramijo, dampingi mereka semua Tuhan.
Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang sekolah, saudara kami yang sekolah, yang studi, berkati semuanya. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh kita bersama-sama mengikuti renungan pada saat ini. Tuhan berkati kita semua sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Amin.